apa yang masih menjadi pertimbangan perbankan begitu untuk outlook-nya untuk suku bunga kredit ke depannya seperti apa dan sekaligus sektor apa yang menurut Anda masih berpotensi bisa menjadi penopang dalam pertumbuhan kredit dan juga ekonomi kita, Pak David? Ya, kalau tadi saya katakan memang ada lagging factor tadi ya, sekitar 2 sampai 4 kuartal. Dan tadi kondisi likuiditas sangat baik dan kita berharap likuiditas juga ke depan semakin baik lagi nih dengan aturan revisi DHE yang dikeluarkan pemerintah dan juga kemarin ada instrumen juga yang umumkan oleh Bank Indonesia ya dengan imbal hasil yang menarik. Ini tentunya kita berharap likuiditas semakin baik lagi sehingga keperluan untuk menaikkan suku bunga terlalu tinggi juga ini tidak terjadi. Walaupun saya melihat memang karena Bank Indonesia sudah melakukan pengetatan kebijakan moneter, ujung-ujungnya pasti akan ada pengaruh ke suku bunga tadi. Nah, untuk sektor-sektor saya perhatikan memang masih beragam ya. Jadi beberapa sektor yang turun cukup dalam selama pandemi seperti akomodasi dan restoran itu kita lihat sudah pulih sangat baik. Bahkan di akhir tahun itu sudah trennya kita lihat di atas pra-pandemi ya dari sisi omset ya. Lalu juga yang terkait komoditas tentunya juga ini masih sangat baik walaupun ada beberapa komoditas tertentu yang trennya menurun sejak pertengahan tahun lalu, tapi beberapa komoditas ini masih relatif sedikit lebih tinggi angkanya dibandingkan posisi sebelum mereka sebelum pra-pandemi ya. Apalagi kita berbicara batu bara ini harganya masih relatif cukup tinggi. Oke, Lalu baik. sektor manufaktur lain juga banyak ya, walaupun memang ada beberapa yang mengalami perlambatan karena permintaan global yang melemah, Mbak Safira. Oke, baik. Kalau tadi untuk sektor komoditas yang Anda katakan sudah ada beberapa komoditas begitu yang tampak turun di tahun ini. Anda melihatnya apa saja begitu yang tadi growth-nya juga mungkin tidak sebaik di tahun lalu, Pak David? Iya, jadi beberapa seperti mineral memang karena memang tahun lalu China permintaan mineralnya berkurang ya, nikel, tembaga contohnya itu menurun. Lalu yang terkait dengan sektor perkebunan CPO juga sedikit menurun. Tapi saya melihat mungkin awal tahun ini bisa saja terjadi bottoming out harga-harga beberapa komoditas tersebut. Salah satu faktor pemicu saya pikir ini dengan dibukanya kembali ekonomi China ya. Jadi demand terhadap energi ini juga kemungkinan akan meningkat dan saya melihat sinyal-sinyal kenaikan itu sudah muncul gitu. Contohnya untuk minyak yang tadinya berkisar 70 sampai 75 dolar harganya, ini sudah bergerak di atas 80 beberapa hari terakhir ya. Begitu juga untuk komoditas-komoditas yang lain saya perhatikan juga serempak ini rata-rata harganya juga naik antara 2 sampai 5%. Jadi ini mungkin mengantisipasi hal tersebut, mobilitas yang semakin baik di China ini tentunya akan menyerap mendorong permintaan lebih tinggi lagi ya ke depannya. Oke, baik. Nah, tadi berbicara terkait dengan likuiditas, Anda juga sempat menyebutkan begitu ya bahwa kedepannya akan semakin baik seiring dengan penempatan DHE di dalam negeri. Nah, berbicara terkait dengan DHE, kita ketahui juga bahwa Bank Indonesia memastikan akan segera memulai implementasi penggunaan instrumen term deposit falas khusus untuk menarik DHE ini sendiri ke dalam negeri. Nah, Anda melihatnya seperti apa begitu peran perbankan ke depannya dalam hal ini? Ya, saya pikir kita kan hanya sebagai intermediator ya. Jadi perbankan ini tentu tadi dari pengumuman Bank Indonesia kemarin akan dilibatkan ya dalam hal menyerap likuiditas DHE ini supaya likuiditas falas kita semakin baik. Dan Bank Indonesia juga sudah menetapkan beberapa kebijakan insentif juga buat perbankan terkait RPIM maupun juga giro wajib minimum yang juga membuat instrumen ini menjadi menarik buat perbankan. Nah ini tentunya kita berharap likuiditas falas ini semakin baik ya. Karena tahun lalu kita tahu data terakhir itu permintaan kredit falasnya sangat tinggi, hampir 17% ya, sedangkan pertumbuhan dananya relatif rendah, hanya sekitaran 8%. Nah ini yang kita ingin perbaiki dan memang sudah sewajarnya ya dana hasil ekspor itu masuk ke dalam negeri sehingga menambah likuiditas dan ekspektasinya walaupun terjadi kenaikan suku bunga akibat pengetatan kebijakan moneter tadi, kenaikan suku bunganya tidak signifikan sehingga masih bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan
arah pertumbuhan saya pikir masih kurang lebih mirip dengan tahun lalu di 2022, kisaran 5% saya pikir masih bisa dicapai.